Lyra Valkyria adalah salah satu pegulat terbaik dari NXT yang sekarang sudah menjadi superstar di Monday Night Raw. Jika WWE ingin membuat Lyra menjadi the next Becky Lynch, WWE harus kasih Lyra mahkota Queen of the Ring. Selamat datang di Roland Extra, selamat datang di video terbaru. Di video hari ini aku akan kasih tahu kenapa Lyra Valkyria harus menang turnamen Queen of the Ring. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Jangan lupa subscribe karena aku upload video setiap hari. Let's go! Untuk kedua kalinya, Queen of the Ring kembali dilaksanakan. Dulunya bernama Queen's Crown yang dimenangkan oleh Zelina Vega pada tahun 2021. Final dari turnamen ini tentu saja dijadwalkan untuk premium live event King and Queen of the Ring di Jeddah, Arab Saudi pada Sabtu 25 Mei 2024. Di turnamen pria, Gunther dan Jey Uso adalah favorit para fans untuk menjadi sang King of the Ring yang baru. Namun, di turnamen yang wanita, itu lebih sulit untuk memprediksi pemenangnya. Ada beberapa pesaing yang layak. Namun menurutku, yang paling masuk akal adalah mantan NXT Women's Champion dan bintang terbaru dari Raw, Lyra Valkyria. Lyra Valkyria berusia 19 tahun ketika dia debut bergulat di sirkuit indie sebagai Valkyrie Kane. 5 tahun kemudian, dia dikontrak WWE, di mana dia menjadi Aoife Valkyrie, plesetan dari nama yang sebelumnya dan nama aslinya, Aoife Cusack. Penduduk asli Dublin, Irlandia ini dikirim ke brand NXT UK yang sekarang sudah tidak ada lagi. Dia di sana tidak pernah menjadi salah satu bintang terbesar. Ketika NXT UK bangkrut pada tahun 2022, Lyra dikirim ke Amerika dan masuk ke brand NXT, di mana dia dikemas ulang lagi sebagai Lyra Valkyria. 2023 adalah tahunnya Lyra Valkyria. Dia dengan cepat beralih dari midcard divisi wanita NXT sampai akhirnya ngelawan Tiffany Stratton untuk NXT Women's Championship di NXT Battleground. Di bulan September 2023, Becky Lynch return ke NXT di mana dia dengan cepat memenangkan NXT Women's title dari Tiffany Stratton. Becky Lynch akhirnya memenangkan title yang belum pernah dimenangkan sebelumnya. Namun yang lebih penting, hal ini menciptakan peluang untuk mencari bintang baru. Becky Lynch bisa dibilang sebagai bintang terbesar dalam sejarah gulat wanita. Dan siapapun yang mengalahkannya akan dianggap sebagai bintang besar berikutnya. Kesempatan itu jatuh ke tangan Lyra Valkyria. Kedua wanita asal Irlandia itu pun saling bertanding dan Lyra berhasil kalahkan Becky Lynch dan menjadi NXT Women's Champion yang baru. Valkyria dikalahkan oleh Roxanne Perez di NXT Stand and Deliver selama WrestleMania 40 weekend. Ini bukan hal yang negatif bagi Lyra. Karena setelah WrestleMania, muncullah WWE Draft. Sudah waktunya untuk Lyra dinaikkan ke main roster. Saat nama Lyra dipanggil di WWE Draft untuk dinaikkan ke Raw, itu adalah momen yang mengharukan. Keterkejutan dan air mata yang tulus membuat Lyra semakin disukai, karena passionnya terhadap WWE sungguh terlihat jelas. WWE tidak membiarkan Lyra hanya jalan-jalan di backstage atau makan di catering. WWE dan Triple H tahu bahwa mereka memiliki bintang yang dapat berikan dampak langsung di tangan mereka, dan mereka tidak sia-siakan kesempatan itu. Bagaimana cara perkenalkan talent baru yang mungkin belum dikenal oleh para fans? Dengan menempatkannya di sisi bintang yang terbesar, yaitu di sisi sang Women's World Champion. Pertikaian singkat Becky Lynch dan Lyra Valkyria di NXT bukanlah soal babyface melawan heel, melainkan dua atlet wanita yang bertekad mencari tahu siapalah yang terbaik di antara mereka. Saat Valkyria mengalahkan Lynch, The Man menerima kekalahan itu dan mengangkat lengan Lyra setelah pertandingan. Sangat masuk akal jika sekarang dengan adanya Lyra Valkyria di Raw, dia ingin berada di sisi Becky Lynch dan berada di sana untuk melindungi Becky saat Damage Control menyerang. Ini adalah cara WWE perkenalkan talent baru. Tapi itu mungkin tidak begitu diperlukan. Ternyata banyak fans WWE yang sudah mengenal Lyra dan menyukainya. Ketika Vince McMahon memimpin WWE, ada kesenjangan besar antara NXT dan main roster. Saat talent yang masih dalam perkembangan itu debut, terasa masih terlalu dini. Dan fans kasual pun tidak bereaksi, tidak tahu siapa pegulat baru ini. Atau mereka dengan cepat di-rebranding ulang menjadi sesuatu yang lebih buruk. Untungnya, Lyra Valkyria tidak dikemas ulang oleh Triple H yang sekarang memimpin WWE. Dan para fans kasual pun sudah tahu siapa Lyra, menyalakan bagian Wu saat entrance masuknya. Hal itu bahkan membuat Lyra terheran-heran, karena ternyata para penonton sudah bisa menerimanya. Di turnamen Queen of the Ring, Lyra sudah mengalahkan Dakota Kai dan Zoey Stark untuk mencapai ke semifinal. Selanjutnya, Lyra akan melawan mantan WWE Women's Champion
Io Sky. Jika dia berhasil kalahkan anggota Damage Control itu, ia akan berangkat ke Jeddah untuk tanding di final. Favorit para fans untuk memenangkan turnamen ini adalah Tiffany Stratton. Tetapi, kemarin dia sudah kalah saat melawan Bianca Belair. Tiffany juga lulusan NXT di tahun lalu dan sekarang dia sudah disukai banyak fans. Tetapi membuat Tiffany memenangkan Queen of the Ring itu hal yang mudah diprediksi dan aku rasa tidak perlu. Menurutku, Lyra Valkyria itu perlu memenangkan Queen of the Ring. Jika WWE ingin membuat Lyra menjadi super duper star yang berikutnya, maka ini adalah langkah pertamanya. Bayangin, betapa kerennya Lyra saat mengenakan pakaiannya turun ke ring dan mengenakan mahkota. Saat karir Becky Lynch mulai menurun, Lyra Valkyria akan hadir untuk menjadi superstar asal Irlandia WWE berikutnya. Jika Lyra memenangkan Queen of the Ring, dia akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan sang The Man. Jadi itulah kenapa Lyra Valkyria itu perlu memenangkan turnamen Queen of the Ring. Jangan lupa like dan share video ini dan komen, menurut kalian siapakah yang akan memenangkan turnamen Queen of the Ring? Langsung komen aja di bawah, oke? Jangan lupa buat subscribe ke channel ini karena aku pengen 600 subscriber di bulan ini. Tolong bantu please. Yes boy, see you.